Hai anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 24 Maret 2021, kita mau belajar dari tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran SPDP mengenai tangga nada mayor dan minor. Dan selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia mengenai urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, nanti Ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran SPDP dan bahasa Indonesia. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti dan memahami apa saja tugas yang Ibu berikan untuk di pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan. Mengetahui tentang tangga nada mayor dan minor. Kita langsung ke materi. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada mayor diawali dengan nada do atau C dan diakhiri pula dengan nada do atau C. Sedangkan tangga nada minor diawali dengan nada la atau A dan diakhiri pula dengan nada la atau A. Ciri-ciri lagu tangga nada mayor dan minor. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan nada riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C, memiliki pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gundul-gundul Pacul, Manuk Dadali, Lir Ilir, Naik Becak, Naik Delman, dan Cicak-cicak di Dinding. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan khidmat bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau A, memiliki pola interval 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Contoh lagu bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Boleh Lebo, Syukur, dan Apuse. Tangga nada mayor dan minor relatif. Tangga nada minor menggunakan tanda mula yang sama dengan tanda nada mayor, yaitu C, tanda mula tangga nada minor. Tanda mula yang sesuai dengan pola interval suatu tangga nada minor alami dianggap sebagai tanda mula untuk tangga nada minor tersebut. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Kalian bisa amati pada gambar yang berwarna hijau dan oranye. Tangga nada mayor relatif dari suatu tangga nada minor ditentukan dengan menaikkan nada tonika tangga nada minor tersebut sebagai satu nada dan satu seminada atau 3,5 langkah, yaitu dengan interval terts minor. Jika tanda mula suatu tangga nada misalnya G mayor terdiri atas satu kres, maka tangga nada minor relatifnya E minor juga memiliki satu kres sebagai tanda mula. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan nada riang gembira, dinyanyikan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C, memiliki pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan khidmat bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau A, memiliki pola interval 1,5, 1-1 setengah, 1-1. Sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada anak-anak yang sedang membaca buku sambil berbincang-bincang. Nah, di sini salah satu orang anak mengatakan bahwa dia membaca buku yang sangat seru tentang persahabatan semut dan gajah. Temannya berkata, kalau ceritanya tentang persahabatan semut dan gajah, berarti buku tersebut adalah buku bacaan fiksi. Nah, temannya juga mengatakan,
bahwa bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya adalah hayalan atau tidak nyata. Sekarang kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini, kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Cerita fiksi ini kebalikannya dari non-fiksi. Kalau cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi ini sering disebut dengan urutan cerita atau juga disebut dengan alur. Berikut urutan peristiwa dalam teks fiksi. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Kemudian, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Berikutnya, permunculan masalah. Kemudian ada puncak masalah atau konflik, penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada akhir dari cerita. Sekarang kita akan belajar menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Sekarang kalian baca terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Nah, setelah kalian baca, sekarang kita coba untuk menuliskan urutan peristiwa berdasarkan teks ini ya. Peristiwa yang pertama di sini adalah Berry si beruang melarang semut untuk mengambil air. Kemudian peristiwa yang berikutnya, semut di sini tidak menyadari bahwa Berry melarangnya mengambil air dan dia terus berjalan ke arah air. Peristiwa yang berikutnya, Berry marah dan mencakar serta berteriak kepada si semut. Peristiwa berikutnya, semutnya bingung dengan sikap Berry yang marah. Dan akhirnya semutnya pergi dari tempat itu dan Berry pun kembali ke sarangnya dengan jengkel. Jadi kalian menuliskan urutan peristiwa dari teks ini secara berurutan, dibaca terlebih dahulu dari paragraf 1 hingga paragraf yang terakhir, barulah kalian tulis secara berurutan. Nah, bagaimana anak-anak ibu dengan penjelasan dalam video tentang pelajaran SBDP dan Bahasa Indonesia? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk tugas kamu SBDP, ibu ambil pada halaman 8. Ayo mencari. Tugas kamu yaitu carilah lagu-lagu nasional Indonesia yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Kamu dapat menemukannya pada buku kumpulan lagu wajib nasional atau yang lain. Nah, tadi di dalam video juga sudah diberikan contoh-contoh lagu-lagu nasional Indonesia yang bertangga nada mayor dan minor. Kamu cari lagu mayor 10 dan lagu minor 10. Itu tugas kamu untuk pelajaran SBDP. Nah, selanjutnya untuk tugas kamu pelajaran bahasa Indonesia, ibu ambil pada halaman 10 bagian atas. Kamu lihat di situ, ayo menulis. Tugas kamu yaitu carilah informasi mengenai manfaat air bagi kehidupan. Tulislah informasi tersebut dengan bahasamu sendiri pada kolom berikut. Nah, tugas kamu yaitu kamu hanya mencari informasi penting pada teks halaman 9 yang berjudul air dan manfaatnya bagi kehidupan. Lalu kamu ringkas, kamu tuliskan di dalam buku tugas tema kamu apa informasi penting dalam mengenai manfaat air bagi kehidupan. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 2 ini pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.